Salam jumpa kembali Bapak Ibu di dalam renungan GKI Sangkrah pada hari ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya senantiasa berdoa agar kita semua diberkati oleh Tuhan, diberi oleh Tuhan kasih karunia dan segala kemurahannya. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Maria Magdalena. Kita akan belajar tentang keikhlasan dan kesetiaannya dalam mengikuti Yesus. Sebelum kita bersama-sama belajar akan Maria Magdalena, marilah kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari seorang tokoh yang bernama Maria Magdalena. Biarlah kami juga diberi oleh Tuhan hati seperti Maria Magdalena, yang dengan keikhlasan, kesetiaan mengasihi Engkau. Firman ini kami serahkan hanya di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Markus, pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Maria Magdalena ini? Maria Magdalena adalah seorang yang diperkirakan dia lahir dari kota Magdala. Karena di Yahudi, nama Maria itu banyak sekali. Di antara 10 orang, kira-kira separuh itu namanya Maria. Maka untuk membedakan Maria satu dengan yang lain, maka biasanya ditunjuk kota. Maria Magdalena diperkirakan dia lahir di kota Magdala dekat Galilea. Perjumpaan Maria Magdalena pertama kali ketika Tuhan Yesus membebaskan Maria Magdalena dari 7 roh jahat. Angka 7 bagi orang Yahudi itu merupakan satu angka yang mutlak, angka yang istimewa. Kalau Maria sudah dibebaskan oleh Tuhan dari 7 roh jahat, maka kita bisa melihat bahwa angka 7 ini merupakan sangat besar penderitaan yang dialami oleh Maria Magdalena. Memang Alkitab tidak mencatat ikatan atau dosa apa yang diperbuat oleh Maria Magdalena. Tetapi angka 7 itu menandakan bahwa sangat berat hidup yang dialami oleh Maria Magdalena. Maka sebagai ungkapan syukur Maria Magdalena kepada Tuhan, maka dia berbuat berbalas budi. Ketika Yesus mengadakan pelayanan ke desa, ke kota, dia pun ikut serta. Pelayanan apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena? Alkitab mencatat bahwa Maria Magdalena beserta dengan wanita-wanita yang lain, dia menyediakan materi.
Materi ini bukan hanya diwujudkan dalam bentuk uang, tetapi dia juga menyediakan makanan, menyediakan tempat tinggal. Bahkan diperkirakan mencuci pakaian rasul-rasul dilakukan oleh perempuan-perempuan ini untuk mendukung setiap pelayanan diadakan oleh Yesus dan murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ungkapan syukur Maria Magdalena, dia berbalas budi kepada Tuhan. Dia melakukan itu dengan keikhlasannya. Bagaimana dengan kita? Yesus yang telah berbuat baik pada kita, apa yang kita perbuat untuk dirinya? Ada sebuah cerita yang cukup menarik. Pada suatu hari, ada seorang yang bernama Budi. Budi ini naik pesawat dan pada keadaan itu cuaca buruk sekali. Ada hujan badai. Dan ketika pesawat ini mulai tergoncang-goncang, maka Budi pun berdoa, Tuhan, seandainya pesawat ini dapat mendarat dengan selamat, maka aku akan memberikan setengah tabunganku untuk Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaanmu. Tetapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa Budi, malah sebaliknya. Goncangan pesawat semakin menjadi-jadi, dan juga petir pun semakin banyak. Akhirnya Budi pun berkata, Tuhan, tidak setengah tabunganku, tetapi seluruh tabunganku pun akan aku berikan kepadamu. Setelah selesai Budi berkata demikian, maka petir pun menyambar. Maka dengan teriak, Budi berkata, Tuhan tambah deposito. Seakan-akan Tuhan menyetujui. Seketika itu juga, hujan pun mulai reda. Pesawat pun dapat mendarat dengan selamat. Tapi, apa yang Budi lakukan? Budi berkata, haleluya, puji Tuhan. Setelah itu, Budi lupa akan janjinya kepada Tuhan. Jangankan setengah tabungannya, 10.000 pun tidak keluar. Bukankah seringkali kita melakukan hal yang sama seperti yang Budi lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab 4 Injil, baik Matius, Markus, Yohanes maupun Lukas, menceritakan Maria Magdalena bukan ketika dalam kondisi Yesus kondisi baik. Tetapi Alkitab mencatat di bagian akhir-akhir pelayanan Yesus, yaitu ketika Yesus dijatuhi hukuman mati, Maria Magdalena ada di sana. Ketika Yesus disesah pun, Maria Magdalena ada di situ. Dan ketika Yesus disalibkan pun, dia ada di situ. Seakan-akan ketika Maria Magdalena menyaksikan gurunya sedang disalib dalam kondisi yang sangat-sangat tidak baik, dia pun tidak tega. Ingin rasanya dia lari dari situ. Kalau kita bisa melihat dia, mungkin dia akan meneteskan air mata. Tetapi dia tidak beranjak dari tempat itu. Karena apa? Karena kasihnya kepada gurunya. Kasihnya kepada Tuhan. Di situ ada Maria, ibu Yesus. Bagaimana dia menghibur akan ibunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula dalam kehidupan kita. Seringkali orang membutuhkan bukan ketika dalam kondisi-kondisi bahagia, tetapi dalam kondisi yang sedih. Dia membutuhkan pertolongan. Mungkin kita tidak bisa memberikan kepada dia materi. Mungkin kita tidak bisa memberikan ke dia sesuatu yang dia butuhkan. Tetapi kehadiran kita, walaupun kita hanya mendengarkan, itu sangat berarti bagi dirinya. Ada satu hal yang sangat berharga, yang saya pun juga ingin belajar dari Maria Magdalena, yaitu ketika Yesus dikuburkan. Pagi-pagi benar, dia bersama dengan wanita-wanita yang lain membeli rempah-rempah. Dia ingin meminyaki Yesus. Dia tidak tahu kalau Yesus sudah bangkit. Tetapi karena
kasihnya. Orang yang mati, gurunya yang mati itu, yang dia sudah tidak bisa mengharapkan apa-apa, dia tetap mengasihinya. Dia ingin meminyakinya, merawatnya. Apalagi kalau Yesus itu hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya orang tua kita pada satu waktu dia meminta sesuatu yang kita bisa menyediakannya, bukankah kita akan berusaha untuk menyediakannya? Apakah kita mengizinkan orang lain menyediakan bagi orang tua kita yang sudah membesarkan kita mulai dari kecil, menyekolahkan kita, memberikan kita pakaian, memberi kita makan, mengasihi kita. Akhirnya kita merelakan orang lain untuk menolong atau memeliharanya. Kita nggak tega. Saya pun juga tidak akan melakukan hal yang sama. Saya akan berdaya upaya bagaimana saya bisa menyenangkan hati orang tua saya. Di dalam perikop ini mengajarkan kepada kita tentang Yesus yang begitu mengasihi kita, menebus dosa kita, seperti Maria Magdalena. Dia berhutang budi. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Bapak Ibu, kita punya gereja. Gereja memanggil kita untuk ikut di dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebetulnya, Tuhan pun tidak perlu kita bisa. Tetapi apa? Kenapa Tuhan memanggil kita? Karena Dia ingin kita terlibat di dalam anugerah kasih-Nya. Kalau sampai Tuhan tidak memanggil kita dan tidak butuh kita, Dia bisa memanggil orang lain untuk tetap gerejanya berdiri, pelayanannya tetap ada. Kalau Dia memanggil kita, entah kita sebagai tim besuk, entah kita sebagai tim pendoa syafaat, entah ada orang yang dipanggil menjadi majelis, itu adalah sukacita. Kita bisa membalas budi segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sekarang, tergantung pada diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau kita bisa melihat panggilan Tuhan itu, maka seperti Maria Magdalena, di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-18 berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Dia telah melihat segala kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita bisa melihat segala kebaikan Tuhan dan berkarya bagi gerejanya? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Biarlah ini menjadikan satu penanda dalam hati kita, hati kami semua Tuhan. Bahwa sesungguhnya, sampai dengan hari ini, Engkau masih mengasihi kami. Engkau memanggil kami untuk ambil bagian dalam gereja-Mu, yang sebenarnya kami tahu bahwa Engkau tidak butuh-butuh amat. Engkau bisa menyediakan segala sesuatunya. Tetapi Engkau tetap melibatkan kami sebagai panggilan kasih-Mu. Biarlah kami boleh menyambutnya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.